Hei kamu, iya kamu, pernah nggak nyelipin uang kembalian waktu kecil? Atau pernah nggak sih ngaret waktu janjian? Terus kalau ngerjain tugas suka copy paste nggak? Pernah nyerobot antaran waktu beli boba? Pernah nggak? Pernah nggak hayo? Tahu nggak sih itu semua salah satu bentuk kecil dari korupsi? Menurut perspektif hukum, korupsi adalah setiap tindakan orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Dan ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Banyak kan jenis dan bentuk korupsi? Jadi nggak boleh disepelekan sekecil apapun itu. Nah, untuk menghindari tindakan koruptif, kita perlu menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Apa saja sih nilai-nilai anti korupsi itu? 1. Jujur. Jujur adalah tidak berbohong, lurus, dan tidak curang. Menyontek dan plagiarisme termasuk perbuatan yang tidak jujur loh. 2. Disiplin. Patuh pada prinsip kebaikan dan kebenaran. Salah satunya disiplin waktu. Jadi, ngaret saat janjian adalah perbuatan yang tidak disiplin. 3. Tanggung jawab. Menyadari bahwa setiap perbuatan dan perkataan kita akan dimintai pertanggungjawaban, menjadikan kita lebih hati-hati dalam bertindak. 4. Adil. Sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. 5. Berani. Berani untuk bertanggung jawab, berani untuk mengakui kesalahan, dan berani untuk menolak kejahatan. 6. Peduli. Berarti memperhatikan. Adanya perasaan iba atau simpati. Nilai ini akan membuat pribadi seseorang penuh kasih sayang dan selalu memperhatikan lingkungan sekeliling. 7. Kerja keras. Dimaksudkan untuk mencapai hasil sesuai dengan yang telah ditargetkan. 8. Kesederhanaan, yaitu tidak boros dan hidup sesuai dengan kemampuan. 9. Mandiri. Tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Nah, 9 nilai ini dianggap oleh KPK sebagai alat kontrol untuk mengurangi tindak korupsi dan strategi dalam mencapai pemerintah yang bersih dan masyarakat yang madani. Apakah cukup hanya menerapkan nilai-nilai anti korupsi? Tentu belum. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan tindakan nyata. Hal tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri. Setelah nilai-nilai korupsi sudah tertanam dalam pikiran dan hati kita, sekarang saatnya kita untuk mengimplementasikannya. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dari hal-hal kecil loh. Misalnya saja, 1. Tertib saat mengantre. 2. Tidak menyontek atau melakukan plagiarisme. 3. Menyantumkan sumber jika menyadur pekerjaan orang lain. 4. Selalu tepat waktu. 5. Menjalani hidup sederhana sesuai dengan kemampuan. 6. Menolak pemberian stakeholder yang berkaitan dengan pekerjaan. 7. Tidak titip atau dititipin absen. Dengan tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan, semoga dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia. Menuju Indonesia bebas korupsi.